Ya. Oke, hari ini kita saya akan kasih materi terakhir dan syukur-syukur nanti kita bisa masuk ke Cortec ya. Hmm, ini PPH final ya yang kemarin belum sempat terbahas. Hmm. Ini tentang surat berbendahara negara ini kena PPH final juga ya, yaitu obligasi. Kita lihat ya, eh, dalam obligasi atau surat utang negara ini kan ada namanya diskonto. Ya. Nah, tarifnya berapa? 20% ya, kali diskonto. Ini surat utang negara itu kan surat pengakuan utang ya, ya baik rupiah ataupun eh, falas ya. Ini kalau final kan mudah ya, tinggal langsung dikalikan. Ini 20%. Siapa pemotongnya? Pemotongnya itu adalah emiten ya. Emiten eh, top kustodian ya. Kemudian ada juga broker yang motongnya. Intinya sih kalau kita transaksi obligasi sudah otomatis ya. Itu diskontonya atau eh, ya diskonto SPN-nya akan dipotong 20% seperti tabungan atau deposito itu udah otomatis. Pihak penyelenggaranya pasti nggak akan kelewat karena ini udah terintegrasi ya. Nah, ada pengecualian untuk diskonto SPN ini yang tidak dilakukan adalah atau tidak dikenakan pajak itu adalah yang diperoleh oleh wajib pajak oleh bank yang didirikan di Indonesia ya atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dana pensiun ya yang dapat pengesahan dari Menteri Keuangan, reksadana ya. Nah, ini pengecualian. Kita lihat langsung ke contoh soal ya. Misalnya pemerintah menerbitkan surat pembendaharaan negara nilai nominalnya 100 juta ya. Jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Nah, tadi itu kan pemerintah, lalu ada investor ya. Emiten itu pemerintah. Emiten itu yang melakukan penawaran ya. Lalu ada yang membeli atau investor si eh, perusahaan D, PTD ya. Pada saat diterbitkan, membelinya dengan harga 94 juta. Ada selisih ya di situ. Nah, selisihnya dari mana? Atau pajaknya dari mana? Dari selisihnya ya. Selisih antara 100 juta dikurangi nominal 100 juta pada saat penerbitan ada yang membeli nilainya 94 juta. Berarti kan ada diskonto ya, penurunan nilai ya. Nah, maka pajaknya adalah dari selisihnya. Nah, gitu ya. 100 juta dikurangi 94 juta maka 6 juta. 6 juta dari 20%-nya itu 1.200.000. Itu untuk eh, SPN diskonto ya. Jadi dari selisih lebih ya, dari nilai nominal dengan nilai penerbitan ya. Ini contoh bukti potongnya sama seperti kemarin ya, cuman nggak ini ya nggak kelihatan ya ini.
Lalu kita lihat yang berikutnya, ini dikenakan PPh final juga untuk bunga obligasi. Ya. Bunga obligasi ini tarifnya ada dua ya. Bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon, ya. Diskonto obligasi tanpa kupon. Nah, kita lihat nih, tarifnya 15% dan 20% untuk luar negeri. Kalau dalam negeri itu 15%. Kita lihat untuk yang interest bearing bond itu baik eh, sama ya, diskonto obligasi dengan kupon sama-sama 15%, nomor 3 juga diskonto obligasi tanpa kupon, zero kupon ya, juga 15. Ya. Lalu bunga yang paling bawah, bunga diskonto yang diterima oleh wajib pajak reksadana yang terdaftar di OJK, itu baru agak kecil ya. Ya, jadi 5% untuk sampai dengan tahun 2020, 10% dari 2021 sampai sekarang. Kita lihat DPP-nya beda-beda ya. Kalau yang interest bearing bond itu jumlah bruto bunganya dikalikan tarif. Kalau diskonto tadi ya, selisih harga jual nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Nah, ini kayak tadi yang namanya diskonto itu selisihnya dikalikan tarif. 15 untuk dalam negeri, luar negeri 20%. Lalu untuk diskonto obligasi juga sama ya. Ini selisihnya nilai nominal di atas harga dengan perolehan obligasi. Nah, ada yang nilai selisihnya ada dua. Yang namanya diskonto itu pasti dari selisihnya ya. Ketika nama produknya itu diskonto, maka dia dari selisihnya. Tapi kalau bunga, maka dari brutonya. Yang paling atas, yang paling bawah itu dari bruto ya. Oke, kita lihat contoh ya. PT Mantep ya sebagai emiten atau yang menawarkan ya, menawarkan obligasi dengan kupon interest bearing bond ya, ini contoh yang nomor satu. Nilai nominal 100 juta, jangka waktunya 5 tahun, bunganya 10% per tahun, jatuh tempo 2 kali setahun, tiap tanggal 30 dan 31 Desember ya. Nah, investor ada namanya PT Keren ya. Si yang menerbitkan PT Mantap, yang investor membelinya PT Keren. Nah, saat membeli itu nilainya 90 juta. Berarti di sini 90 juta ya. Berapa yang harus dipajakin? Nah, pertama yang harus kita analisis ini adalah dalam negeri. Dalam negeri berarti tarifnya 15%, bukan 20%. Tapi kita lihat ya, bahwa ini setahun 2 kali. Berarti tiap 6 bulan. Berarti ada rumus 6/12. Dan bunganya berapa? 10% per tahun. Berarti 6/12 kali 10% kali 100 juta. Oke. Jadi bunganya tidak, kalau yang namanya bunga tidak dari selisih. Hati-hati dalam membaca soal ya. Kalau tadi diskonto itu eh, dicari selisihnya. Tapi kalau bunga ya atau obligasi interest bearing bond itu kan eh, obligasi dengan kupon. Maka perhitungan bunga dan PPh finalnya 100 juta dikali 10% kan setahun 10%. Tapi karena 1 tahun 2 kali, maka dibagi kali 6/12 ya. Maka diperoleh 5 juta. Itu bunganya. Berarti dicari dulu bunganya. Ya. Jadi obligasi itu yang kena
PPH atau yang kena pajak itu adalah bunganya. Cari bunganya, berarti bunganya itu 5 juta per semester ya. Maka pajaknya adalah 15% kali 5.750.000. Kita lanjut. Kalau ini bukti potongnya. Tadi nilainya 100 juta ya ini. 100 juta. Ini kolomnya namanya obligasi atau SBN. Jumlah nilai nominal. Tarik bunganya 10%. Maka dia 10% dengan 10% kan 10 juta. Tapi karena dibagi dua, maka 5 juta bunganya. Nah, berapa pajaknya? 15%-nya. Daftar bukti potong, ya ingat ya, yang pertama bukti potongnya yang paling bawah, yang lampiran kedua daftar bukti potong. Nah ini, lalu yang ketiga adalah SPT ini. Nah ini SPT, bunga obligasi, identitas, lampiran, identitas pemotong. Seperti itu ya. Nah, lalu kita masuk ke jenis yang dikenakan PPh Final berikutnya yaitu jasa konstruksi. Nah, ini jasa konstruksi jasa yang tidak kena PPh 23 ya. Ketika ada namanya jasa konstruksi, maka kena PPh Final bukan PPh 23. PPh Final jasa konstruksi intinya yang melakukan kontraktor ya, dia ngebangun kantor, ngebangun gedung, ngebangun gudang, ngebangun jembatan, ngebangun lain-lain. Nah, jasa konstruksi dan mereka biasanya punya klasifikasinya. Nah, klasifikasi besar, menengah, dan kecil dan tidak punya klasifikasi. Nah, pemotongan PPh pasal 4 ayat 2-nya yang paling kecil adalah 1,75%. Ya, 1,75% itu untuk klasifikasi yang kecil. Nah, ini kualifikasi kecil. Yang tarif kedua itu 4% ketika klasifikasi badan usahanya yang tidak memiliki sertifikat ya. Jadi jasa konstruksi ini punya sertifikat, namanya ada sertifikatnya dengan kualifikasi kecil. Biasanya kecil itu kan dia menangani proyek-proyek yang kecil di bawah 1 miliar gitu ya. Tapi kalau yang tidak bersertifikat, tarifnya lebih besar ya, 4%. Kemudian ada tarif 2,65 itu untuk pekerjaan konstruksi ya. Selain huruf A huruf B itu maksudnya huruf nomor 2 nomor 3 ya. Ini saya ambil dari pasalnya ini nggak berubah ya. Selain nomor 2 dan nomor 3 itu 2,65%. Bisa diikuti ya. 2,65%. Ada tarif yang sama juga nih 2,65%. Itu untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi. Bedanya apa ya? Gitu ya. Nah, ma- lalu ada juga yang 4% lagi. Ini konstruksi terintegrasi yang tidak memiliki sertifikat. Jadi dalam dalam jasa konstruksi ini ada beberapa spesifikasi. Ada lagi ini tarif 3,5 itu untuk penyedia jasa sertifikat kompetensi untuk usaha orangan. Perorangan kan sekarang ada ya PT Perorangan.
Nah, itu 3,5. Ada satu lagi, yang paling besar adalah 6%. Jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat untuk usaha perorangan. Nah, usaha perorangan tidak memiliki sertifikat, dia 6%. Jadi dalam jasa konstruksi ini, kalau di aturan lama itu ada 3 jenis. Pertama pelaksana, kedua konsultan, ketiga pengawas. Nah itu tarifnya beda-beda, ya. Tarifnya beda-beda. Kalau di aturan yang baru itu dipersempit, tapi meskipun dipersempit, ini masih ada 8 jenis ya. Ada 7 jenis nih. Hmm. Kalau kita lihat di sini yang terbreakdownnya itu adalah pekerjaan dengan klasifikasi kecil, gitu ya. Lalu pekerjaan dengan tidak punya klasifikasi 4%. Lalu ini 2,65 pekerjaan yang menengah atau kecuali kecil dan tidak punya eh, sertifikat, maka 2,65%. Nah, dari nomor 5 sampai eh, nomor 5 dan 6 ya, kita lihat. 5 dan 6 itu bukan pekerjaan, sorry, iya, pekerjaan tapi terintegrasi. Pembedanya ya. 5 dan 6 itu terintegrasi. Hmm. Pekerjaannya terintegrasi. Terintegrasi itu sekaligus pengawasan. Jadi si perusahaan jasa konstruksi itu ada tim pekerjanya, ada tim dia mengawasinya. Itu terintegrasi. Jadi kan dalam jasa konstruksi itu ada 3 jenis ya. Konsultannya, pelaksananya, pengawasnya. Di aturan lama itu tarifnya beda-beda. Jadi jasa konstruksi dibagi 3 lagi. Ada pelaksana, pengawas, dan konsultan konstruksi. Kalau di sini dipersempit, tapi jadi digabung-gabung. Nah, nomor 5 dan 6 itu konstruksi terintegrasi itu adalah pekerjaan dan pengawasan digabung. Ya, nomor 5 yang klasifikasi eh, memiliki sertifikat 2,65 beda ya. Kalau yang atas memiliki kualifikasi sertifikatnya kecil, kalau nomor 5 itu hanya memiliki sertifikat saja. Nah, nggak ada kecil besarnya ya, karena dia terintegrasi. Lalu yang nomor 6 konstruksi terintegrasi yang tidak memiliki sertifikat, 4%. Nah, baru nomor 7 dan 8 itu bukan kerjaan, tapi konsul jasanya nih, lihat. Jasanya konsultasi ya, beda ya. Yang atas 1, 2, dan 3 itu pekerjaan, 2 sampai 4 itu pekerjaan konstruksi ya. Nih, 2 sampai 4 pekerjaan konstruksi, 5, 6 pekerjaan konstruksi terintegrasi, 7, 8 jasa konsultasinya. Nah, jasa konsultasi juga tarifnya ada 2. Yang memiliki sertifikat ya 3,5%, yang tidak memiliki sertifikat 6%. Nah, itu jasa konstruksi. Gitu ya. Nah, ini contoh ya. Instansi provinsi ngebangun gedung. Ya, pemenang tendernya PTY sebagai pelaksana ya, lihat sebagai pelaksana nih. Jangan salah dalam mengalihkan tarif, cari pelaksana tuh yang mana gitu ya. Kita baca dulu soalnya. Memiliki sertifikat. Nah, dan PT Jet, berarti ini Y pelaksana, Jet penyedia, Jetnya konsultannya ya. Nilai proyeknya itu 10 miliar. Ya, jadi di sini ada sebuah perusahaan atau Pemda ya mengerjakan sebuah konstruksi, pelaksanaannya oleh Y, konsultannya oleh PT Jet, nilai proyeknya 10 miliar. Pembayarannya bertahap. Ada pembayaran sebesar 1 miliar, ya.
Dilakukan pembayaran kepada Y 1 miliar dan Z 100 juta. Nah, gimana motong PPh finalnya? Nah, pelaksana konstruksi, kita lihat. Si Y ini, Y itu sebagai bayar kepada Y satu, Y itu sebagai pelaksana, ya. Nah, kalau konsultan itu kita lihat ini usahanya apa? Memiliki sertifikat ya. Berarti memiliki sertifikat pelaksana konstruksi itu 2,65 karena dia menengah dan besar. Kalau dari mana? Karena yang 1,75 itu kecil, memiliki sertifikat. Nah, selain yang kecil sama tidak memiliki sertifikat, berarti kan menengah dan menengah ya, kan 2,65. Lalu kita lihat PT Jet ini konsultan. Nah, memiliki sertifikasi. Nah, kalau yang memiliki sertifikasi tadi kan, kalau konsultan kan tadi ada 6% dan 3,5%. Berarti ini adalah yang 3,5%. Nah, gitu ya. Jadi pelaksanaan konstruksinya yang 2,65 untuk pekerjaannya ya, pekerjaan konstruksi. Lalu konsultannya yang pakai 3,5 karena dia punya sertifikat. Oke. Nah, ini ke berikutnya. Ini adalah pengalihan hak dan tanah bangunan. Ini adalah jual beli rumah, tanah, ya pengembang lah ya, developer lah ya. Hmm. Pajaknya ada berapa? Ada dua, tiga ya sama yang 0%. Ya, kita lihat. Pajak untuk jual beli tanah dan bangunan, ya, kita lihat tarifnya itu ada tiga ya. Kita lihat yang paling bawah 0% itu tanah bangunan kepada pemerintah. Lalu BUMN yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah. Atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Jadi intinya yang tugas khusus oleh pemerintah nggak kena pajak, orang uangnya juga dari pemerintah gitu ya. Oke, lalu ada rumah yang tarifnya 100%. 1% ini PPh ya, bukan BPHTB ya dalam jual beli tanah. Itu nanti ada kalau nggak salah di sini ada mata kuliah ya apa PBB juga ya BPHTB. Nah ini kita bicara PPh-nya. PPh itu untuk siapa? Untuk penjual. Kalau pembeli itu BPHTB, biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan. Tapi ini kita bicara untuk penjual, perusahaan pengembangnya yang jual tanah bangunannya. Kita lihat yang 1%, 1% itu untuk rumah subsidi ya, atau rumah sederhana lah ya. Rumah sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang melakukan Nah, rumah sederhana itu yang kena 1% ketika si developernya itu memang wajib pajak yang usaha pokoknya menjual tanah dan bangunan. Kan kalau developer ya kalau kayak gitu ya. Tanah dan bangunan itu pasti developer kan usaha pokoknya itu. Bukan 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 pengembang, terus kita sesekali jual rumah yang masuk kategori sederhana, nah itu nilainya masuk ke yang paling atas 2,5% ya. Tapi yang 1% itu untuk perusahaan yang usahanya, usaha utamanya adalah jual beli tanah ya, yang kita sebut adalah developer atau pengembang ya. Bisa dipahami ya. Kalau ada bukan pengembang, kita orang pribadi ya jual, bukan pengembang, terus dia masuk kategori rumah sederhana, secara aturan dia masuk kena tadi 2,5% yang atas. Ini rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang kena tarif 1%, itu biasanya dilihat dari spesifikasi bangunan, luas tanah di daerah Jawa Barat ya.
itu harga yang masuk kena tarif rumah, harganya, aduh ini susah, 166 juta. Maksimal 166 juta itu masuk ke rumah sederhana. Ini naik terus ya dari 2021, 2022 awalnya 130, tahun berikutnya 140, 2024 150 ya. 2025 ini terakhir sampai sekarang belum berubah 166 juta. Kalau ada rumah di daerah Jawa Barat harganya 166 juta itu maka tarif pajaknya 1% selama kita belinya dari pengembang, yaitu usaha utamanya adalah jual beli tanah bangunan. Kalau di atas 166 juta, maka tarifnya 2,5% PPh-nya, jual beli tanah, ya. Kan di pasal 22 ada tuh tanah apartemen kondominium, itu kan PPh eh, barang mewah. Nah, kenal ya selain ini tetap kena yang ini tetap, tapi kena PPh 22 lagi gitu. Makanya kan yang barang mewah itu berlapis pajaknya ya. Nah, kembali ke yang paling atas, bangunan selain rumah sederhana ya. Bangunan selain rumah sederhana, maka dia tarifnya 2,5%. Selain rumah sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan atas dan bangunan. 2,5% ya tarifnya. Hmm. Tapi untuk yang di atas 166 atau yang sudah masuk kena tarif yang paling atas 2,5%, biasanya itu dikenakan PPN juga karena itu masuknya rumah komersil dan rumah sederhana ya. Itu namanya rumah komersil. Jadi selain kena PPh eh, 4 ayat 2 2,5%, kena PPN juga 11%. Ya, oke. Kalau perhitungannya gampang ya. Nah, ini jadi dalam jual beli tanah selain SHM kan ada namanya PPJB ya, ini sama aja sih, PPJB ini. Perjanjian pengikatan jual beli itu hampir mirip dengan AJB ya, gitu. Jadi ini sama. Sama tarifnya ya. Ada yang 2,5% sama 1%. Oke, kita lanjut ya biar kita ini saya menghemat baterai nih ya. Masih belum nyala. Nah, ini contoh yang tarifnya 0%, ya ketika tadi ya masuk kategori untuk instansi pemerintah. Nah, 0%. Tapi ketika masuk ini nama jenis-jenisnya ya, nilai pengalihan hak itu ada dari keputusan pejabat berwenang, dari risalah lelang untuk yang dilelang ya, nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh jika ada hubungan istimewa ya. Jika ada hubungan istimewa maka nilai yang wajar, nilai yang seharusnya diterima jika tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Ini intinya ke harga pasar ya, kalau pajak ke harga pasar. Harga pasar patokannya di mana? Yang paling patokan paling mudah pasti di atas NJOP. Kalau sama dengan NJOP apalagi di bawah NJOP tidak mungkin. Harga pasar biasanya di atas nilai NJOP tanah ya. Nah, contoh ya. Nih. Pada tanggal 5 November Andi seorang arsitek menjual rumahnya. Nah, dalam menjual rumah ini ada NPOP ya. Nanti kalau korteknya lagi bagus, nanti saya coba praktekkan ya. Ya, mudah-mudahan kortek bersahabat ya. Jadi eh, kita nanti dan mudah-mudahan ini keburu nyala ya lampu di saya nih. Aduh, nih mati lampu terus. Eh, itu ada NOP-nya. Kemudian harganya 3,5 miliar ya ini. 3,5 miliar. Oke.
AJB-nya berdasarkan keuangan. Nah, berapa PPh terutangnya? Jelas dari sini kita harus udah tahu ya, harga segitu bukan rumah sederhana itu. Ya, kalau bukan rumah sederhana, maka tarifnya yang 2,5%. Nah, 2,5% kali 3,5 miliar, maka pajaknya itu 87,5 juta ya. Nah, kapan dilunasinya? Nah, dilunasi sebelum ditandatangani pada tanggal 10 November. Ya. Nah, begitu ya, contoh. Nah, ini penjualan saham. Penjualan saham juga kena final. Ada dua tarif ya. 0,1 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Ada tambahan lagi 0,5 ya. Selain 0,1 ada 0,5 jika ya dalam hal diperdagang di bursa efek sebelum, oh ini yang lama sebelum. Nah, yang setelah yang bawah eh, sama ditambah 0,5 juga ya. Masih tetap gitu ya. Contoh, Angling Dharma ya menjual saham 500 lot dengan harga 8.100, eh, ya dengan harga 50 juta ya. Hmm. PPh yang terutangnya berapa? Nah, tinggal kita kalikan 0,1 ya. Kita agak percepat ya biar kita bisa coba masuk korpek, eh, baterai laptop saya biar cukup, syukur-syukur nggak gangguan. Nah, ini bukti potong ya. Angling Dharma tadi, Angling Dharma betul ya, 405 juta. Oh, ini 50, iya 50 juta ya. 405.000 ya. Ini bukti potongnya ya. Lalu ini ada jenis unfleet dan participation interest. Ini untuk perusahaan tambang ya. Kontraktor, unfleet berupa uplift atau imbalan sejenis dan pengalihan partisipasi interest. Yang kontraktor ini untuk terkait ini ya, apa tuh, migas, minyak dan gas bumi, terkait pertambangan, terkait mineral, minerba ya, mineral dan batu bara ini. Eksplorasi itu penyelidikan ya, menyelidiki, mencari info ada nggak minyaknya, ada nggak di minyak buminya ya, ada nggak tambangnya, mengumpulkan informasi untuk sumber daya alam. Karena kan tidak semua ya selalu ada di bawah tanah itu. Jadi kalau eksplorasi itu ibarat studi awal. Kemudian yang masa eksploitasi itu tarifnya 7%. Jadi sudah mengeksplor, sudah mengambil. Itu eksplorasi ya. Nah, dividen kemarin sudah dibahas ya. Saya lewat. Kena final itu kalau orang pribadi yang menerima. Kalau badan yang menerima pasal 23. Ya, tarifnya kan 10% ya, kemarin udah kita bahas contoh soal 10%. Kalau luar negeri tentu 20%. Nah, ini ada lagi revaluasi aktiva tetap. Hmm. Ya, revaluasi ini jadi perusahaan ada kalanya pingin merevaluasi aktiva tetap itu melakukan penilaian kembali. Biasa biasa dia ingin me- memper, memperbaharui nilai asetnya di neraca ya.
Kan kalau aset tetap itu kan ada penyusutan. Misalnya kelompok satu laptop 4 tahun atau komputer ya 5 tahun. Kan setelah 5 tahun dia di neraca itu nol nilainya. Karena udah habis dengan akumulasi penyusutan. Padahal kenyataannya komputer atau laptop itu masih berguna dan masih ada harganya. Nah, untuk perusahaan yang ingin memunculkan harga kembali, maka dilakukan revaluasi. Nah, selisihnya itu kena pajak. Misalnya, harga komputer 5 juta, selama 5 tahun udah disusutkan, nol. Lalu dinilai kembali, tinggal ternyata masih ada nilai 1 juta. Padahal di neraca udah nol, karena sudah dikurangi akumulasi penyusutan. Maka selisihnya adalah ya 1 juta. Selisih lebih, maka 1 juta dikali 10% ya. Pembayaran pelaporannya ini sama ya, tanggal 10 dan tanggal 15. Kalau manual ya, manual kita tidak pakai Kortek ya. Tapi kalau pakai Kortek, makanya nanti kalau dalam menjawab soal, kita manual saja. Jadi biar nggak bingung kan kalau di Kortek gimana kan, nggak ada apa, eh, nanti dilihat lah tergantung pertanyaan lah. Yang jawab manual sama di Kortek nggak apa-apa, nanti saya bisa nilai ya. Kalau di Kortek itu sama semua tanggal 15 ya. Karena itu sama sistem dipermudah, di generate ya. Nah, ini. Nah, wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun ditunjuk ya sama-sama harus lapor. Oke ya. Oke, ini PP ini PP 2000 PP UMKM udah dibahas belum jadi orang pribadi ya? Udah dibahas belum ya? Kalau belum saya bahas sedikit. Kalau kalau udah kita langsung ke Ortek. Ada yang bisa komentar nggak? Udah dibahas belum ya ini di kemarin? Udah atau belum? Halo, peserta ada pembahasan belum ini ya? Takutnya double. Ada yang bisa jawab nggak? Hah? Belum, Pak. Oh, belum. Oh, belum. Ini sebenarnya orang pribadi ya memang gabung sih sama badan. Oke lah, kalau belum kita bahas. Jadi eh, PPH Pinal ini yang lagi seksi ya, ini yang lagi trending sekarang itu adalah adanya perbaruan PPH Final untuk UMKM ya. UMKM usaha di situ ada 3 jenis usaha. M pertama mikro, K-nya kecil, M kedua menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ceritanya aturan, oh ini tuh aturan yang paling awal nggak saya sebut. Yang paling pertama itu tahun 2023 ya. 2023 PP berapa saya lupa. 2000, sorry 2013. Ini mulai muncul. Lalu terakhir 2018 nih. Lalu yang ada dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu 2022. Dan kemarin itu 2026 ini baru keluar ya. Hmm. Ini final, tapi jenisnya final UMKM. Saya akan bahas sekilas ya. Jadi UMKM itu dipajakinya 0,5%, tapi dari omset, ya bukan dari laba. Kenapa dikasih dari omset? Karena yang namanya UMKM biasanya tidak punya akuntan, tidak punya laporan keuangan, maka dipermudah sama pemerintah atau sama DJP. Oke, nggak usah dari laba, tapi dari omset 0,5 ya. Hmm.
Padahal kalau dari laba, kalau perusahaannya rugi kan nggak kena pajak gitu ya, itu pilihan. Kalau ternyata perusahaannya bakar uang terus gitu ya, atau perusahaan baru masih promosi terus, mendingan jangan milih ini, tapi dari laba pakai pasal 17, pakai yang umum yang 22% kalau perusahaan, kalau pribadi yang 0 sampai 60 juta itu 5%, 60 sampai 105 sampai 250 15% dan seterusnya sampai 35%. Kalau dari laba ya, kalau perusahaannya selalu rugi gitu ya. Tapi apa eh, berikutnya tuh kalau mau lari dari laba harus punya akuntan, harus bisa buat laporan keuangan ya. Oke lah, ini kita anggap untuk UMKM yang tidak punya pembukuan. Nah, ini tarifnya 0,5% ceritanya. Banyak ya, dari mulai rumahan banyak. Apa toko material, toko kelontongan ya, bengkel-bengkel motor yang kecil. Kalau ahas jelas lah itu kan udah pasti itu kena kena inilah terawasi oleh orang pajak. Nah, jadi ini ceritanya ada 0,5% dari omset tapi nah, omsetnya berapa? Kalau UMKM kan maksimal 4,8 miliar setahun. Kalau lebih dari itu udah nggak boleh pakai ini. Tapi kalau di bawah 0, di bawah 4,8 boleh milih pakai ini ya. Bukan berarti harus, boleh. Karena tadi boleh milih ke yang dari laba juga, dari menggunakan pasal 17 yang 22% tapi dari laba. Nah, tapi kalau sudah milih ke laporan keuangan, nggak boleh balik ke sini. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah fasilitas pemerintah untuk para UMKM. Nah, kalau kita ingin usaha kita di UMKM terus, ya 0,5% terus pajaknya. Tapi kalau kita ingin maju, ya naik ya perpajakannya bisa ke 22% atau yang 11% yang dapat fasilitas 50%. Nah, ini ya update-nya. Ini saya update untuk yang 2018 ke 2022 ya. Update-nya tuh 2022 tidak ada yang dikecualikan. Jadi berapapun omsetnya udah dikalikan 0,5. Tapi kalau 2022 di bawah ya, di bawah 500 juta dia 0%. Ya, ini 0% ya. Nih. Jadi maksudnya ada fasilitas. Kalau 2018 dari dari 1 juta pun udah dikenakan 0,5. Tapi dari 2022 0% sampai 500 juta. Misalnya material lah ya. Kebetulan saya ngurus yang material. Ada klien material, ada klien perusahaan ya misalnya. Developer juga ada. Final ini banyak tuh yang apa yang melakukan. Kalau UMKM itu contohnya toko material atau kalau material terlalu banyak ya bengkel lah, bengkel motor, ya motor ya yang kayak AS itu. Misalnya omset Januari itu 100 juta, oh isi 0% kan belum lewat 500 juta ya. Lalu Februari 200 juta, baru 300 juta, Januari 100, Februari 200, masih 0%. Nah, Maret 200, berarti tadi 300 tambah 200, 500. Nah, masih 0% karena masih 500 juta. Nah, bulan April misalnya 100 juta. Nah, yang 100 jutanya karena berarti kan tadi 500 sampai Maret, April ada 100 juta, berarti udah 600 juta. Maka yang mulai dikenakan pajak 0,5%-nya itu adalah yang 100 juta bulan April dan seterusnya sampai Desember. Nah, itu update 2022. Kita belum ke update 2026 ya. Nah, nah ini. Lalu ada jangka waktu untuk 2022 ini, jangka waktunya ini. Sama sih ini dengan 2018, cuman lebih dipertegas. Orang pribadi 7 tahun boleh, ya. Koperasi firma CP 4 tahun dapat, badan 3 tahun, PT. Nah sekarang, nanti kita lihat di aturan atau perbandingan aturan yang baru, koperasi CV PT nggak boleh lagi gitu ya. Ya.
Yang boleh hanya orang pribadi sama PT perorangan. Sekarang kan ada PT perorangan ya, buat PT boleh satu orang, modalnya maksimal 50 juta itu boleh. Dan kelebihannya, kalau di aturan 2022 itu orang pribadi hanya boleh 7 tahun, kalau di yang 2026 itu selamanya, selama omsetnya 4,8 miliar tidak lebih. Bisa ditangkap ya. Jadi 2018 itu 0,5, 2023 itu tarifnya 1%. Nah, ini saya ingat. 2023 itu tarif awalnya 1%, lalu 2018 diganti 0,5%. 2022 tarifnya 0,5% sama, tapi ada pembebasan sampai 500 juta. Nah, 2026 sekarang perubahannya nanti kita lihat. Tarifnya masih 0,5%. Untuk pengurang 500 juta itu untuk orang pribadi ya. Tadi saya lupa menyampaikan. Untuk bebas pajak 500 juta ini hanya untuk orang pribadi. Tapi kalau dia bentuknya badan, PT perorangan, maka dia nggak dapat itu. Jadi dari 1 juta pun tetap dikalikan 0,5%. Tidak harus nunggu 500 juta dulu. Kalau dia bentuknya badan. Oke, bisa diikutin ya. Nah ini, jangka waktu 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Ini yang 2022 ya. 2018 sama 2022 nggak beda jauh, hanya bedanya yang 2022 mendapatkan fasilitas bebas pajak 500 juta untuk orang pribadi. Tapi secara batas waktu sama ya. Nah, bukan wajib pajak, nggak boleh pakai ini ketika dia masuk kategori freelancer. Nah, kalau freelancer nggak boleh ya. Di aturan yang baru pun justru lebih diperbanyak freelancer itu nggak boleh. Jadi ini konteksnya sangat luas, maksudnya perlu dirinci, jangan sampai bingung. Jadi orang pribadi atau PT yang PT perorangan ya, yang boleh menggunakan tarif ini adalah orang yang melakukan usaha dalam setahun omsetnya tidak lebih 4,8 miliar selama tidak bekerja sebagai freelancer atau pekerjaan bebas. Contoh freelancer itu apa? Ini nih, pengacara, kantor hukum, dan lain-lain. Pengacara, ya, konsultan, eh, dokter, kayak gitu ya. Nah, kalau pengacara, konsultan, dokter, kayak gitu nggak boleh pakai tarif ini. Nah, yang sekarang di aturan baru, ditambah lagi yang nggak boleh itu, yang dimasukkan freelancer itu adalah profesi digital. Di aturan yang kemarin baru terbit ya, profesi digital itu kayak YouTuber, TikToker, Instagram apa Instagramable ya, Instagram pakai Instagram, konten kreator. Nah, itu juga nggak boleh pakai tarif ini. Padahal konten kreator atau TikToker itu macam-macam kan. Ada yang dia memang benar-benar jualan dari TikTok, misalnya sehari bisa dapat ratusan juta, kan itu jualan kan. Ada juga yang TikToker itu sebagai campaign aja atau iklan, mengiklankan produk orang. Nah, itu masuk yang mana? Nah, ini sekarang lagi ditunggu aturan turunannya ya. Karena ini namanya PP, peraturan pemerintah. Nah, jadi dalam pajak itu saya suka sering menyampaikan aturan yang paling tinggi adalah undang-undang. Undang-undang itu global, nggak ada petunjuk penggunaannya. Lalu diturunkan di bawah undang-undang adanya PP, yaitu ini, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 23 2018, lalu turun 2022, lalu sekarang peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 yang kemarin. Nah, PP ini masih ditunggu-tunggu PMK-nya. Turunan dari PP itu PMK, Peraturan Menteri Keuangan, untuk aturan pelaksanaan teknisnya. Nah, itu yang bertanya-tanya sekarang banyak di TV atau di medsos. Ini gimana nih konten kreator,
poker, kan macem-macem. Nah, makanya lagi ditunggu PMK-nya. Jangan sampai salah mengenakan tarif ya. Nah, ini contoh. Nah, ini untuk Tuan A berarti orang pribadi ya kalau Tuan A. Ini bukan untuk perusahaan berarti untuk orang pribadi. Tadi ya saya sampaikan omset 100 juta ya tiap bulan. Kalau orang pribadi dapat fasilitas 0% itu sampai 500 juta. Ini baru 200 juta, tinggal 500 juta sampai bulan Mei. Ya, karena omsetnya 100 juta tiap bulan, maka dia 0% sampai bulan Mei. Tapi ketika di atas 500 juta, maka dia kena 0,5 dari 100 juta, maka 500 ribu per bulan ya. Nah, gitu. Ini 2022. 2018 pakai yang ini, pakai yang paling kanan. Nggak ada pengecualian ya. Nah, jadi pakai aturan dua ini kita belum bicara 2026 ya. Ini masih 2022 dengan 2018. Kalau pakai 2022 bayar pajaknya 3,5 juta, di aturan 2018 bayar pajaknya 6 juta. Jadi dia dengan aturan yang 2022 menurunkan pembayaran pajak untuk wajib pajak. Nah, itu iklannya pemerintah untuk mendukung UMKM ya. Nah, terbit PP 20 2026 sekarang ceritanya banyak yang memanfaatkan gitu. Banyak yang memanfaatkan. Memanfaatkan celah ini orang yang usaha besar pun mereka pakai UMKM. Nah, makanya aturan itu terbit yang baru ya. Lebih membatasi lagi orang bisa pakai ini. Nama juga aturan ya, aturan sama konsultan pajak kan selalu bertolak belakang ya. Kalau aturan pemerintah, gimana caranya supaya bayar pajak tinggi? Kalau konsultan pajak atau praktisi pajak, gimana caranya supaya bayar pajak kecil tapi tidak melanggar aturan? Maka kita-kita nih praktisi pajak mencari celah. Ada nggak kelemahan aturannya? Itu ya. Nah, ini contoh tadi penghasilan. Ini contoh ya, contoh 2022. Penghasilan 30 juta per bulan. Nah, 30 juta nih bisa per bulan. Brutonya 30 juta kali 12, 360. Maka dia nggak akan kena 360 juta karena masih di bawah 500 juta. Ya. Ini kalau penghasilannya 100 juta, sebentar ini anak-anak. Nah, ini kalau penghasilan 100 juta, maka 1,2 kan kalau 12 bulan. Berarti kalau 100 juta sebulan, berarti sampai bulan 5 dia hanya belum kena pajak. Tapi bulan 6 sampai dengan Desember ya, ini dia sudah kena pajak 0,5%. Ya, gitu ya. Oke. Ini nanti ini tuh kelebihannya ya, keuntungan tarif terbaru. Dapat mengurangi beban pajak pemilik usaha. Ya. Pelaku usaha membayar pajak lebih murah. Ya, nggak juga ya. Tarif rendah itu meningkatnya kepatuhan bayar pajak. Ya sih ya, daripada yang 1% lebih mahal kan.
Nomor 6, memberi tengah waktu bagi para pelaku untuk mempersiapkan diri menjadi wajib pajak yang melaksanakan kewajiban secara umum. Artinya secara umum itu dia punya laporan keuangan. Jadi kalau UMKM ini yang 4,8 setahun miliar itu dia nggak apa-apa, nggak punya laporan keuangan. Cukup pencatatan aja, ya, rekap omset per bulan kayak usaha kelontongan sebulan ya 70 juta omset. Belum dari laba rugi ya, kalau laba rugi bisa-bisa dia labanya cuman kecil ya. Tapi kan nggak punya akuntan. Kemudian nomor 7, penurunan tarif PPh final mengharuskan mereka menyusun pembukuan di mana selama ini UMKM hanya memiliki laporan keuangan sederhana. Sekarang kita masuk ke aturan yang baru ya, sekilas kita masuk aturan yang baru. Itu PP nomor 20 atau Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2026 yang baru terbit sekitar 2 minggu ya. Isinya penyesuaian ya PPh final UMKM lalu mempertegas ya batasan subjek pajak dan mencegah praktek penghindaran pajak. Nah, ya. Nanti akan dibahas kalau mata kuliah atau materi tax planning ya sama siapa ya? Tax planning atau perencanaan pajak itu ada. Penghindaran pajak itu boleh sebenarnya. Yang nggak boleh itu adalah penggelapan pajak. Kalau penghindaran boleh. Tapi penghindaran pajaknya yang menyiasati celah aturan. Disitulah challenge-nya para praktisi pajak ya. Dia harus sering baca aturan. Oh, kayak PP 2020 ini kita sudah melihat oh celahnya ada nih. Nah, itu boleh dimanfaatin. Kan tidak melanggar aturan ya kalau yang belum diatur gitu ya. Lalu tarif pajak tetap sebesar 0,0%, namun terdapat perubahan penting terkait jangka waktu dan jenis usaha ya. Jadi tarifnya tetap di aturan yang baru ini, tapi ada perubahan jangka waktu. Ya, jangka waktu tadi sudah saya singgung, yang orang pribadi itu selamanya, yang tadinya hanya 7 bulan, 7 tahun. Ya itu jadi selamanya, selama dia omsetnya segitu-gitu aja, 4,8 M. Hmm. Jadi kan kalau kita sebagai bisnis kan pinginnya naik kelas dong ya. Nah, kalau naik kelas berarti ya jangan ditarif ini terus gitu ya. Naik dong ke di atas 4,8, 5 miliar, 50 miliar gitu ya. Jangka waktu itu yang kedua jenis usaha. Tadi ya kalau di 2022 PT itu boleh memanfaatkan ini 3 tahun. CV itu boleh memanfaatkan ini 4 tahun. Orang pribadi 7 tahun. Kalau di yang sekarang, orang pribadi boleh selamanya, nggak harus 7 tahun. Tapi PT dan CV sudah nggak boleh ya memanfaatkan ini, kecuali PT perorangan. PT perorangan tuh yang didirikan oleh diri sendiri ya, sendirian boleh ya, itu kan PT kecil lah. Kapan berlakunya? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini berlakunya sejak 1 Januari, sebentar. Oh, ini sampai 21 April 2026 masih diizinkan. Jadi kalau ada PT sama CV yang baru berdirinya sebelum 21 April 2026 masih boleh pakai yang lama, ya. Masih boleh pakai aturan yang lama. Aturan yang lama itu yang mana? Ya PT sama CV masih boleh pakai tarif ini. Kalau CV dan PT-nya itu berdiri setelah 21 April 2026, maka udah nggak boleh, gitu ya. Gitu. Lalu pengecualian khusus. Nah, kalau di yang sebelumnya, koperasi itu masuk 4 tahun. Ini juga sama ya. Jadi CV dan PT di yang baru nggak boleh, tapi koperasi masih tetap masih dapat. Di aturan lama atau 2022, koperasi dapat 4 tahun. PT, CV dapat 4 tahun. PT dapat 3 tahun. Tapi di yang baru, PT sama CV nggak boleh, tapi koperasi masih boleh.
tetap koperasi. Nah, lalu nggak boleh tadi freelancer itu nggak boleh atau pekerjaan bebas memanfaatkan fasilitas ini. Ya, mereka harus menggunakan tarif pasal 17, tarif progresif 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Ini ya, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, aktuaris, pekerja seni, atlet, profesional kreatif. Nah ini di aturan baru ya, influencer, selebgram, blogger, vlogger itu profesi digital semua ya. Padahal sekarang itu kan lagi relevan banget gitu ya. Nah, mereka nggak boleh pakai ini dan ini lagi diuji ya aturan PP ini lagi diuji karena banyak biasnya. Makanya tadi saya sampaikan, oh ini masih banyak celah nih aturan ini. Nah, ketika masih banyak celah, maka kita lagi nunggu PMK-nya. Sudah ditutup belum sama PMK? Peraturan pemerintah ya. Peraturan Menteri Keuangan ya. Ini PP peraturan pemerintah. Kalau PMK di bawah PP, tapi itu petunjuk teknis gitu ya. Hmm. Nomor 4 masih sama untuk orang pribadi masih dapat pembebasan ya itu mencegah wajib pajak memecah usaha. Misalnya memecah usaha itu supaya usahanya udah lebih 4,8 miliar tapi dia pecah lagi pakai entitas yang lain itu nggak boleh. Tapi hanya yang suami istri, yang nggak suami istri kan berarti masih boleh ya. Misalnya, jadi di aturan PP yang baru ini yang nggak boleh, yang misalnya istri punya usaha, suami punya usaha, istri 3 miliar, suami 2 miliar. Kan kalau masing-masing boleh dong pakai ini karena 3 miliar, 2 miliar itu di bawah 4,8 miliar gitu ya. Tapi di aturan lama itu masih bisa. Tapi kalau sekarang, kalau suami istri itu harus digabung. Istri 2 miliar, suami 3 miliar, berarti totalnya 5 miliar. Sebentar. 3 miliar, 5 miliar. Sementara ini hanya boleh 4,8 miliar, berarti udah nggak boleh karena udah melebihi 4,8 miliar. Nah, itu dibatasi ya untuk penghindaran pajak. Batas waktu, nah ini setelah masa berlaku skema final berakhir, maka wajib pajak kembali ke skema normal yaitu pasal 17. Dari laba tapi ya, nih, dari keuntungan. Pasal 17 tuh jangan bingung, itu yang 5%, 15% ya. Oke, kita lanjut. Ini tinggal contoh perhitungannya. Contoh perhitungan itu A itu usahanya 300 juta, ya maka dikalikan tarif 5%. Lalu yang B, nah suami istri tadi saya bilang ya suami istri. Kalau di aturan lama ini boleh masing-masing suami istri. Tapi kalau sekarang udah nggak boleh harus digabung suami istri itu karena kan mencakup konsep kesatuan usaha itu satuan keluarga. Selama masih dalam kakak sama, maka nggak boleh. Untuk aturan yang baru ya, maka ini harus ditambahkan nih. Kalau aturan lama, mereka boleh masing-masing 2,5 miliar kali 0,5%, 3 miliar kali 0,5%. Tapi kalau ini udah nggak boleh omset gabungan selama suami istri.
Pertanyaannya kalau nggak suami istri gimana Pak? Masih boleh. Nah itulah yang saya maksud, ternyata masih ada celah gitu ya. Jadi dari sini omset 5,5 itu melebihi 4,8, maka nggak lagi boleh pakai tarif 0,5%. 0,5% itu memang tarif pajak rendah ya, sangat rendah. Tapi meskipun dari omset, tapi sangat rendah itu. Maka favorit lah ya untuk UMKM UMKM. Kalau kalau bisnis omset 50 juta aja sebulan, 50 juta kali 0,5 itu berapa? 250.000 ya. Pajaknya ya worth it lah. Bayar pajak 250.000 ya. Daripada yang 22%, nah, waduh dari untung tapi kan lebih besar ya. Oke, kita lanjut. Masih contoh perhitungan di PP yang baru. Ini badan. Nah, barusan kan perorangan nih. Sekarang perusahaan, badan. PT perorangan ya memiliki peredaran brutonya 2026 3 miliar. Nah, 3 miliar itu langsung ya. Nah, kita lihat di sini jangan terkecoh ya. Ada omset, ada penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu adalah laba kena pajak ya. PKP. Dari mana PKP itu? Biasanya dari omset, dikurangi HPP, dikurangi biaya administrasi dan penjualan, dikurangi biaya lain dan ditambah pendapatan lain, maka laba usaha. Laba usaha ditambah kurang koreksi fiskal, maka dia adalah PKP. PKP itu penghasilan kena pajak atau disebut laba pajak. Ini tuh 300 juta itu laba pajak. Laba untuk perhitungan pajak ya. Laba pajak. Nah, karena ini pakai UMKM atau pakai PP yang kena UMKM, maka nggak dilihat labanya. Maka dari 3 miliar. Oke, dari 3 miliar, jadi 300 juta laba kena pajak atau penghasilan kena pajak diabaikan. Oke, paham ya? Kenapa kena 0,5%? Karena di bawah 4,8. Ini kan baru 3 miliar omsetnya ya. Sementara maksimalnya yang nggak boleh itu 4 miliar 800 juta. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, ketika namanya CV. Ini kan PT perorangan ya, masih boleh ya. PP yang baru ini PT perorangan. Yang berikutnya adalah CV atau PT umum. Nah, PT umum tuh bukan PT perorangan ya, PT yang biasa. Ada pemegang sahamnya lebih dari satu. Omsetnya 4 miliar, lalu ada penghasilan kena pajak, tadi ya labanya, laba pajak itu adalah 600 juta. Nah, maka dia nggak boleh lagi pakai 0,5 meskipun di bawah 4,8 miliar. Kenapa? Karena sudah dihapus PT umum sama CV itu udah nggak boleh selama pendirian PT-nya itu lebih dari 21 April 2026 ya. Kalau yang sebelum 21 April misalnya 2025 boleh, boleh ikuti aturan yang lama yang PT 3 tahun, CV 4 tahun ya gitu. Tapi kalau yang kita ceritanya ini PT baru lah ya setelah aturan ini terbit. Meskipun dia di bawah 4,8 miliar, maka nggak boleh pakai 0,5. Tarifnya pakai tarif umum 22%. Ada pasal 31. Nah, ini ya, pasal 31E namanya. Itu adalah tarif untuk perusahaan atau omset yang di atas 4,8 ya, tapi dia di bawah 50 M. Nah, ini kan 4 miliar masih di bawah 50 kan. Bahkan di bawah 4,8. Maka dia dapat fasilitas hanya 50% saja tarifnya. Tapi bukan dari omset, tapi dari laba. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Maka 600 juta ya dikali tarif umum itu kan badan cuma satu ya. Kalau orang pribadi ada 5%, 15, 25, 30, 35. Tapi kalau badan hanya satu, berapa? 22%.
dari laba. Karena dia apa? Karena dia kena apa? Eh, karena dia sudah tidak boleh lagi. Karena dia di bawah 50 M, maka dia kena pasal 31E. Jadi 30, sorry, 22% setengahnya. Berarti ini 11% ya. Ya, 600 juta kali 11%, maka 66 juta. Gitu ya. Ini omset yang di bawah 50. Jadi yang dapat potongan 50% itu omset yang di bawah 50 miliar, tapi yang di bawah 4,8 miliarnya. Lalu yang di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar berapa? Nah, itu mulai full kena ini. Bisa ke gambar nggak ya? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa ya. Ya, jadi apa? Ini kita bicara perusahaan. Kalau perorangan udah kita lewat. Perusahaan itu ini udah nggak boleh. Tapi ada dua tarif. Yang satu 22%, yang satu 22%, tapi 50%-nya. Nah, yang dapat 50% itu yang mana? Ketika omset dia di bawah 50 miliar, itu ada dua tarif. Yang di bawah 4,8-nya kena 11%, yang 4,8 sampai 50 miliarnya itu kena 22%. Jadi ada dua tarif ya. Itu namanya fasilitas dari pemerintah. Ya, namanya juga untuk bertahap perusahaan berkembang ya. Nah, ini mulai contohnya ya. Omsetnya 10 miliar dengan penghasilan kena pajak 1 miliar. Nah, ini udah mulai. Ini ada yang lebih dari 4,8 ya kan 10 miliar di atas 4,8 ya. Oke. Nah, kita lihat penghasilan kena pajaknya yang dapat fasilitas itu. Ini rumusnya. 4,8 miliar dibagi 10 M dikali penghasilan kena pajak. Ini 1 M. Ini M-nya M kecil ya saya buat. Maka penghasilan kena pajak yang dapat fasilitasnya 460, 480. Nah, ini yang dikalikan tarif dapat potongan 50% yaitu 11%. Nah, yang di atas 4,8-nya dari mana? 1 miliar ya, 1 miliar ini dikurangi ini. Jadi ini nih yang tidak dapat fasilitasnya 520 juta. Nah, yang tidak dapat fasilitas 520 juta baru kena tarif normal 22%. Ya. Nah, ini sehingga pajak yang dipotongnya atau yang dibayarnya totalnya 52.800 ya ini nih ya 52.800 ditambah 114 jadi 167 juta gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan itu materi PPA finalnya selesai ya silakan. Sebelum kita akan coba ke Kortek ya ini biar bisa keburu habis ya ini apa HP baterainya. Silakan saya ke belakang sebentar kalau yang mau ditanyakan untuk materi PPA final yang barusan ya.
Silakan kalau mau ditanyakan, kita coba eh, saya coba ke Kortek lah ya, contoh lah ya. Oke, saya coba kasih slide-nya dulu sekilas ya. Jadi ini saya nggak pakai dummy ya, karena apa? Biar langsung lah, biar langsung. Terus ini kan meskipun di record tapi kan nggak dipublikasikan. Ini saya terpaksa harus pakai akun yang asli. Jadi ini kan rahasia ya datanya ya. Maksudnya saya coba sampai karena apa kan tidak dipublikasikan. Atau saya ini dulu deh apa PPT dulu. Coba saya share sekilas. Kan sudah tahu ya mungkin kalau Hortek. Ini gambaran ya sekilas dan nah ini bentuk Hortek. Ini Horteknya masih yang tampilan lama tuh eh, tampilan baru itu baru beberapa hari ini atau minggu ini ya. Nah, ini beda dikit lah ya. Nah ini bagi yang sudah punya akun Hortek masuk gitu ya. Kalau yang mau pakai dummy, nah ini tinggal dimasukkan. Nah, seperti ini ya. Ini sih ini aja. Takutnya nanti korteknya bermasalah, jadi sudah kegambar dulu. Nah ini ya di sini ada SPT tahunan ya. Nah saya sampaikan ini dulu apa tampilannya ya. Ini kalau buat bukti potong ini di sini nanti. Bukti potong itu kita kan pemotongan pemungutan, jadi kita pasti harus buat bukti potong. Bukti potong itu 21, 23 ini nanti kita buka konteksnya. 21 di mana, dua pegawai tetap di mana ya. Lalu 23 di mana, PPh final di mana. Lalu kalau SPT tahunan ini nanti berkaitannya dengan PPh final yang tadi UMKM ya. Lalu bagaimana cara buat ID billing di sini nih bayar bayar ke pajak ya. Lalu bagaimana buat validasi NOP tadi yang jual beli tanah bangunan nanti kalau korteknya lancar nanti kita coba lihatlah sekilas ya. Nah itu. Nah ini. Nah di sini ada impersonate ya. Nah, kalau di sini mungkin sering ikut apa? Ikut webinar-webinar ini impersonate-nya nggak akan muncul. Kalau ini saya pakai yang asli nanti bisa muncul ya. Impersonate itu ketika kita seorang direktur punya pemegang saham, kalau kita punya 10 perusahaan, maka perusahaan kita akan muncul di sini. Nah, ini bukti potong nih, ini ada ya bukti potong sudah. Nah, di sini pasal 23, ini unifikasi namanya. Pasal 23 ya, selain pasal 21 ya. Pasal 23, pasal 24 final ayat 2 ya. Gitu. Nah, ini yang 21 nih, 21 bukti potong ketika kita mau buat bukti potong.
Selain pegawai tetap, ya ada pegawai tetap, ada selain pegawai tetap, ada orang luar negeri, ya. Ini bukti pemotongan A1, A2, ini pegawai tetap nih yang ini ya. A1 itu pegawai swasta, A2 pegawai negeri. Seingat saya ya, kalau kebalik ya antara itu. Yang A1 itu swasta, yang A2 itu PNS atau pegawai negeri ya. Ini orang luar negeri, ini selain pegawai tetap. Selain pegawai tetap itu pegawai harian, ya mingguan, borongan. Pokoknya selain pegawai tetap, ya. Nah, ini contoh ya, ini saya masukkan nih, saya simulasikan. Secara angka ini adalah simulasi, tapi secara nik ya itu asli ya. Tolong nggak boleh disebarluaskan. Nah, lalu ini kita buat bukti potong, karena kalau nggak asli kita nggak bisa masuk ya. Nah, ini contoh bulan Mei, oh ini Mei 2025 ya, bulan kemarin atau tahun kemarin. Nah ini kita masuk seperti ini buatnya. Ini saya gambarkan dulu jaga-jaga korteksnya trouble. Biasanya malam enggak ya. Biasanya malam enggak loading ya. Paling nanti loading itu di hari Senin itu terakhir pelaporan pajak untuk bulanan selain PPN ya, tanggal 15. Kemudian, nah ini kita ngisi bukti potong 21. Nanti di sini isi mau masa apa, 1 bulan ya. Bulan itu sekarang berarti kita lagi isi PPh pasal 21 bulan Mei. Ya, kan Mei terakhir lapor dan bayar tuh tanggal 15 bulan berikutnya, 15 Juni. Sekarang kan tanggal 12. Tanggal 15 itu Senin ya. Jadi ini lagi masa-masanya buat bukti potong atau buat lapor ya. Kalau yang pegawai tetap nggak dibuat bukti potong, nanti buat bukti potong pegawai tetap itu di akhir masa terakhir atau di Desember. Kalau yang bulanan nggak, kecuali pegawai tidak tetap itu harus bukti potong ya. Lalu di sini ada kolom yang putih, ada yang abu. Kalau yang putih ini diisi. Kalau yang abu ini otomatis terisi kalau NPWP NIK-nya benar. Masukin aja NPWP di sini atau NIK ya, dia langsung terisi. Nah, NPWP atau NIK itu atas namanya siapa, alamatnya di mana, dan segala macam. Lalu dia PTKP-nya nih ya. Kan kemarin kita belajar PTKP ya. Ini PTKP, ini harus diisi, ini dipilih nanti di sini. Pilih PTKP-nya TK0, TK1, TK2, atau K0, atau K3, tinggal dipilih. Posisinya sebagai apa dia? Posisi itu jabatannya. Ada nih, ini jabatan direktur ya, komisaris ya. Nah, ini jabatan diisi. Terus ini tanpa fasilitas. Ini diisi tanpa fasilitas. Ini bisa dipilih ya. Cuman ini kebetulan sudah saya pilih tanpa fasilitas. Nama objek pajaknya apa? Nama objek pajaknya PPh pasal apa penghasilan. Nanti di sini ada pilihan ya. Tinggal diklik ini. Pilihannya ada pekerjaan atau jasa atau apa. Lalu nanti di sini kalau dipilih misalnya gaji misalnya yang di sini ya, nih gaji di sini pilih, nanti otomatis di sini muncul PPh satu kode objeknya berapa, muncul. Makanya kan nggak ada yang ujian pakai Cortex, nggak ada ya. Karena dia udah otomatis, tarifnya muncul ya, jenis PPh-nya muncul gitu. Perhitungannya juga otomatis. Nah, ketika kita masukkan nih gaji 10 juta misalnya di sini, dan PTKP-nya juga sudah kita isi di sini, maka udah langsung nanti ngitung sendiri nih. Pajak penghasilan yang dipotongnya udah otomatis ya, terisi nih di sini nih. Nah,
harus terisi. Jadi nggak usah ngitung lagi kayak kemarin gitu ya. Dikurangi biaya jabah, nggak ya. Nah, seperti itu. Setelah itu nanti di set ya. Jadi ini memang mempermudah ya. Tapi kalau pekerjaan ini kita nggak bisa analisis ya, kita nggak bisa ini ya. Makanya harus tahu manualnya. Oke. Nah ini informasi umum ini udah ya. Ini contoh. Ini asli ya. K3 ini udah diisi ya. Tadi kan udah diisi K3. Ini nicknya sudah diisi ya. Hmm, Lalu nilai gajinya berapa ini? Penghasilan bruto ya. Ini penghasilan brutonya 7 juta sekian. Maka langsung ternya. Nih, tarif ternya udah ketahuan. Silakan langsung dilihat di ter yang kemarin. Ketika gaji 7 juta, langsung tarifnya ini ketahuan mana ya tarif. Nah ini, aduh 0,75 nih di bawahnya ya. Nah, itu udah sesuai dengan tabel kemarin. Itu udah di setting di Core. Oke. Sehingga sangat memudahkan. Tinggal klik-klik aja. Kemudian submit atau di save draft. Save draft itu umum lah ya. Save dulu sebelum submit, bisa mau dicek ulang gitu ya. Save draft. Klik save draft. Kalau mau dicek ulang. Tapi kalau udah yakin langsung submit. Submit aja. Kalau udah yakin ya. Nggak perlu dicek ulang lagi. Langsung ke save. Oke. Ini. Nah ini bukti potong. Belum terbit ya. Hmm, Kita tinggal eh, kita kalau membuat bukti potong ada namanya nih create bukti potong diklik. Saya jelaskan di sini karena nanti kalau masuk ke Cortex saya nggak bisa create, nggak bisa save karena kan itu kan beneran ya. Jadi nggak bisa beneran ya karena kan kita latihan. Kalau mau latihan di dummy ya. Nanti ini diklik di create nanti tinggal diisi. Nah ini udah diisi nih masing-masing tadi kita input ya. Gitu. Nah, ini udah diisi. Input aja kayak tadi satu-satu. Tadi kan ini baru satu orang nih ya. Dengan tarif pajaknya, pajak ke ini nih satu orang. Kalau ada 100 orang, maka diinput mau manual boleh. Mau impor nih ada. Impor belah kanan pojok ya. Nah, itu impor. Kalau impor lebih cepat. Kebayang ya kalau karyawannya ratusan harus diinput satu-satu. Apalagi ribuan ya. Maka impor. Saya nggak bisa kasih jelas impor banyak kok di YouTube juga banyak cara impor segala macam. Lama waktunya nanti ya. Nah, kalau untuk mencoba itu create ya. Kita klik input satu-satu. Tadi kalau nggak salah karyawannya ada 14 atau 15. Input aja 15 orang. Nah, kayak tadi. Nah, ini contoh menginput satu orang. Setelah diinput 15 orang nih hasilnya ya. Udah. Nah, ini. Tuh, udah ya. Ini namanya. Nah, kalau sudah masuk bukti potong, nah ini masuk ke SPT. Masuk ke SPT itu untuk menerbitkan bukti bayar apa bayar pajaknya berapa yang harus dibayar. Nah, ini kan dari pasal 21 semua ya. Nah, ini masuk SPT ya. Setelah itu ya tinggal ini belum terbit, tinggal kita terbitkan. Ini SPT belum disampaikan. Ketika nanti sudah dibayar, dia otomatis. Nah, ini konsep SPT kita masuk ke sini dulu. Ya. Lalu, nah di sini klik 21. Kita mau lapor yang mana nih? Mau PPN ini, PPh Badan ini, Badan dalam bentuk dolar ini, PPh 25 ini, BUMN ini, 21 ini, unifikasi ini. Unifikasi itu selain 21 ya, 23, final 4 ayat 2 ini. Nah, kalau kita mau gaji tentang pasal 21, klik yang ini. Klik, nanti di sini klik lanjut. Nah, nanti di sini kayak gini, kita mau lapor bulan apa? Mei. Misalnya klik Mei, klik
lanjut ya buat konsep. Nah, nanti ini setelah muncul nih, ini udah muncul nih ya, konsepnya udah muncul. Kita cek ulang tanda yang pensil ini ya. Kita cek ulang tanda pensil ini udah bener belum. Nah, kalau sudah, kita posting ya. Lalu kita simpan konsep. Nah ini, ya simpan konsep dulu ini kalau kita belum akan lapor, tapi baru simpan dulu mau dicek ulang. Tapi kalau sudah disimpan lapor, udah yakin, udah selesai, klik ini bayar dan lapor. Bayar dan lapor harus masukkan tanda tangan digital. Nanti tanda tangan digitalnya di sini. Ya, masukin. Nah, ini ada sukses tuh. Sukses save white holding artikel 21. Jadi berhasil menyimpan white holding tag itu kan pemotongan pemungutan artikel itu kan pasal-pasal 21. Nah, berhasil ya. Sudah tinggal nanti keluar ID billing. Ya nanti keluar ID billing tuh coba saya nggak masukin ya coba lihat. Nah, ini ID billing. Kode billing ya, ini ada kode billing. Nah, ini kode billing. Nanti per download sendiri berapa nilainya, lalu kita bayar pakai ke bank, mau lewat ATM, mau datang ke bank, tapi kebanyakan kan bayar dari eh, mobile banking aja di HP ya. Bayar, sudah, nanti dapat bukti bayar, sudah. Ketika sudah dibayar, nasi ini tuh udah langsung otomatis sudah lapor. Nanti, nah ini akan masuk ke SPT yang sudah dilaporkan. Ya gitu ya, masuk ke SPT yang sudah dilaporkan. Nah, kalau sebelum zaman Kortek, itu kita harus masing-masing bayar dulu, baru lapor. Bayar, lapor. Jadi dua kali kerja. Kalau sekarang di Kortek, setelah bayar otomatis itu udah masuk ke lapor sendiri. Dan dalam jangka waktu hitungan detik. Ya, hitungan detik. Sekarang jam berapa nih? Eh, kita bayar sekarang, yang tadi, ID billing yang tadi tuh, nah ini bayar 1.660.000. Dalam hitungan detik langsung pindah. Langsung yang awalnya menunggu pembayaran, langsung pindah ke sini. Itu canggihnya Kortek ya. Budgetnya triliunan kan jadi canggih nih gitu ya. Nggak perlu buat lagi lapor segala macam nggak perlu ya. Hmm, Cuman ya masalahnya sering lelet gitu ya karena wajar lah sistem baru ya gitu. Sering gangguan seperti itu. Nah, itu untuk 21. Nanti kita lihat ya mana yang lebih cepat nih mau 21 atau PPH final atau PPH 23. Mudah-mudahan bisa masuk ke Kortek ya. Nah, nanti kalau bisa masuk, saya coba aplikasikan ini nih, transaksi pengalihan tanah bangunan pasal 4 ayat 2. Nah, sekali aja ya, sekilas. Gitu ya, coba saya akan coba masuk ke Cortex ya. Ini sudah terlihat ya, sudah terlihat, tinggal masuk. Ya, lalu kita masukkan nih, nick. Aduh, saya lupa lagi ya, coba nicknya, masukin nick, lalu password. Kalau tidak terlihatan info ya, ini kalau nggak salah udah tershare kok. Hmm, masuk, masuk, oke. Nah ini oh ternyata
bisa ya. Nah, kita lihat ya ini. Nah, ini ada ini bukti pot banyak ya nih. Gitu ya. Nah, ini ada ini kebetulan teman saya ya. Ini teman saya dan dia punya dua perusahaan. Nah, di sini namanya perusahaan ini sama ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau mau lihat SPT-nya, nah ini lihat gitu ya, yang sudah dilapor sini aja, lihat tuh orang pribadi. Kita lihat, nih kita lihat ya. Nah, oh ini SPT tahunan ya. Kita lihat ini yang UMKM, kita lihat harta nggak usah lah ya. Nah ini UMKM. Tuh omset per bulannya kelihatan ya, oh, ya. Nah itu yang per bulan tadi omsetnya. Pajaknya mana yang dibayar pajak nih? Yang dibayar pajak, aduh saya nggak bisa ini ya, karena ini nggak bisa berwarna ya. Nah, pajaknya ini ya, nih pajaknya ini nih. Nah, ini yang dibayar ya. Lalu ini bulan apa yang dapat? Karena dia orang pribadi, nih yang nggak kena pajaknya itu hanya bulan Januari nih ya. 0% kan di bawah 500 juta ya. Oke. Nah, ini yang udah Februari akumulasinya udah 700 juta. Maka dia ada ya, no kan kena pajak ya. Seperti itu. Oke, cukup ya, nggak usah lama-lama. Kita masuk ke perusahaan. Coba yang ini. Nah, nih, kita lihat ibu kota ini. Pasal 23 adalah di sini. Nah, gitu ya. Terus kita masuk ke create. Ya. Create. Nanti masukin masa pajaknya mau bulan apa. Ini Juni, misalnya Juni. Nah, ini yang perlu yang saya nggak bisa lanjutin tuh nggak ada KTP-nya. Kalau pakai KTP yang lain kan bisa aja pakai KTP yang lain ya. Contoh gitu kan. Nanti kalau KTP-nya ini benar, ini langsung nih. Kayak KTP saya misalnya, ini langsung nama saya muncul. Ya, coba saya masukin KTP lah biar praktek ya. KTP saya coba ya, tuh, coba. Oh ya, nama saya langsung muncul ya. Nah, nanti tinggal dimasukin. Terserah mau KTP-nya apa. Lalu ini nitku-nya juga harus dimasukin. Nah, itu tadi nitku saya muncul. Itu dengan mengklik KTP saya. Lalu ini pajaknya ini 23 ya. Coba kita lihat. Nah, ini tanpa fasilitas kita klik. Objek pajaknya ini mau dividen kan sudah ya dividen tuh berapa persen kemarin 15% ya. Terus mau apa nih? Mau pakai yang mana nih? Bunga atau imbalan jasa hukum lah. Jasa apa ya? Coba kita pilih. Banyak nih, tuh pilihannya banyak ya. Jasa, coba kita pilih jasa mana pilihannya. Oh, banyak ya. Jasa akuntansi, jasa pembukuan, coba yang ini kita pilih. Tuh, pasal 23 ya, langsung otomatis ya. Nih, yang warna abu ini udah langsung otomatis. Ya, tidak final tuh. Kan udah langsung otomatis. Tinggal nilainya berapa nih. Kita masukkan. Tuh, tarifnya udah langsung 2% ya. Otomatis, kan jasa. Coba kita masukin dividen. Pasti langsung 15%. Jenis pajak ya. Nah, bukan yang ini yang atas. Nah, ini dividen. Nah, ini dividen itu pasti langsung otomatis 5%. 15. Nggak ada ya. Nah, ini dividen. Tuh, otomatis 15% ya. Nah, kayak gitu. Nilainya misalnya di sini dividennya 10 juta.
otomatis langsung 15 juta. Gitu ya. Seperti itu dalam membuat bukti potong. Cuman saya nggak bisa langsung create ya. Nah, ini kita coba isi-isi draft saja. Nah, dokumennya apa? Mau bukti pembayaran, mau invoice ya, mau akte, mau perjanjian, faktur pajak, mau apa tinggal diklik. Misalnya faktur pajak. Nah, terus nomor dokumennya isi, misalnya di sini 1, 2, 3. Tanggalnya mau kapan dokumennya? Tanggal hari ini misalnya ya. Tanggal 3 Januari nih ya, nggak apa-apa lah. Nitkunya klik. Nah, baru disimpan nih, simpan konsep. Atau mau langsung submit gitu ya. Tapi saya nggak bisa submit ya, karena ini kan asli ya. Jadi nanti ada dampak. Nah itu 2, 3. Ya, atau saya masuk ke final lah ya, biar kelihatan inilah. Final itu tadi di PPT itu ada. Ya, final itu jual beli tanah ya. Ya, saya ini waktunya masih ada ya sedikit lah ya. Oke ya. Sama sih, cuman harus dan itu nicknya nick asli. Coba kita ke final tuh kalau kita mau buat validasi pembelian tanah bangunan. Nah, di sini. Tadi yang ada di PPT ya, kan saya sampaikan tadi ada di PPT. Nah, ini pilih final. Nah, ini kita lagi mau buat pembayaran apa? Pembayaran pajak dulu deh yang tadi 1.650.000. Nah, kalau kita mau bayar kayak tadi misalnya tuh beli tanah bangunan 1 miliar, 1%-nya itu berarti berapa ya? 100 juta. Ya 100 juta. Maka kita buat kode billing nih di sini kode billing buat ya. Lalu kita masuk masuk lanjut. Nah ini kalau tanah bangunan itu 41128 pilih aja di sini nih. Tadi ini ya. Nah kalau mau tanah bangunan, nah ini 41128 420 coba 420 mana ya? Nah, pengalihan tanah bangunan ini revaluasi ini ada ya. Sa- Saya nyari juga pengalihan tanah bangunan yang mana nih pengalihan tanah bangunan. Tinggal dipilih aja nih mau yang mana ya. Nah, ini pengalihan tanah bangunan. Kita lihat ya. Dia 1128 402 nggak ada ya. 402. Oh ini nih, ini ya. Pengalihan tanah dan bangunan itu berarti developer. Kita kalau mau bayar pajak klik ini. Lalu kita klik di sini isi. Tadi kan ada nomor NOP ya. NOP-nya mau yang kota atau pedesaan. Nah ini masukin NOP-nya berapa segala macam ya. Nah diklik. Nah, bisa kalau mau buat. Coba saya buat dummy ya. Nah, susah susah harus ini ya harus sebentar ini nggak bisa. Nah, NOP-nya saya coba masukin. NOP-nya juga harus asli ya ini.
masukin NOP, alamatnya Bandung misalnya, provinsinya Jawa Barat, kecamatan Kota Bandung, mana Kota Bandung. Nah, ini Kota Bandung, kecamatan Andir lah misalnya. Ini pilih aja, lanjut. Nah, langsung diisi ini tadi. Kalau jangan familiar lah, 100, nah ini aja, sebesar rumah subsidi. Rumah subsidi itu 166 juta. Berarti tarif pajaknya 1% 1.660. 1.660. Nah, keterangannya dia nomor berapa rumahnya? Nomor 27 RT 15 misalnya. Udah nih tinggal diunduh kode billingnya, udah selesai. Tapi nggak saya unduh ya, ini kan contoh. Kalau diunduh kode billing itu yang tadi, yang seperti yang di PPT tadi, gitu ya. Nah ini contoh. Oke, satu lagi saya kasih kalau mau validasi. Ini kan sudah bayar nih 1.660 misalnya unduh ID billing, terus bayar melalui M-Banking, nanti udah masuk ke lapor. Nah, sekarang kita buat validasi untuk pembelian tanah bangunannya. Kita lihat. Validasi itu masuk ke layanan. Nah, ini layanan permohonan administrasi. Nah, ini tadi ya, nah ini pilih, nah ini untuk validasi itu pemenuhan kewajiban perpajakan. Ini kalau tanah bangunan ya, saya contoh tanah bangunan aja. Ini untuk validasi pembelian tanah bangunan PPH atas HPB peralihan hak tanah dan bangunan. Kita klik lanjut. Nah, langsung kita pilih kasus saya. Nah, langsung kita sebentar, nggak muncul ya. Bentar. Oh, tidak ditemukan. Sebentar. Nah, ini alur kasus saya kalau kita mau ngisi. Sebentar, ini kadang suka, nah ini perlu waktu ya. Nah, ini kita kalau mau buat pembayaran dan validasi PPh final tanah dan bangunan, kita harus mengisi ini. Nah, ini kan sudah otomatis tuh. Nah, ini udah otomatis tuh. Ini diisi direktur misalnya. Direktur. Lalu ini nicknya, notarisnya nicknya siapa? Ya, nicknya, misalnya notarisnya saya, masukin aja nick saya. Kita klik, tuh, langsung kan nama saya keluar muncul, tergantung nicknya siapa. Mau registrasinya ini boleh diisi, boleh enggak. Nah, ini NOP-nya diisi semua nih ya. NOP-nya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, NIB-nya harus diisi, RT-nya diisi ya, kayak gitu. Nah, gitu ya. Ini provinsi tadi diisi semua ya, diisi KPP lokasi nanti otomatis ya kalau misalnya ngisi alamat nih. Ini alamat ini misalnya nanti KPP lokasi isi misalnya Jawa Barat. Kabupatennya Subang. Kecamatannya kita pilih bebas lah. Jaga kelurahan Bunihayu. Tuh, langsung otomatis ya. Langsung KPP Pratama Subang. Ya, otomatis. Ini dipilih luas tanahnya misalnya 30, luas bangunannya luas bangunan 30 biasanya ya. Luas tanah 60. Langsung ya, klik isi.
Nah, ini pilih lawan tangannya. Kalau rumah sederhana nih, nah, berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana, makanya kan tadi kita harganya 166. Itu rumah sederhana dan pajaknya 1%, maka ini klik. Nah, pembelinya ini masukin. Lagi-lagi pakai nick masing-masing. Ya, pakai nick saya lagi. Kita klik, oh, langsung otomatis nama saya muncul ya. Oke, alamatnya diisi, semuanya diisi, isi semua, cara pembayarannya diisi, ya ini tanggalnya kapan diisi, seperti itu, informasi pembayaran dan lain-lain. Nah, semuanya diisi ini, itu ya udah diisi, nanti disimpan. Nah, udah gitu nanti ke yang bawah. Nah, create PDF. Nah, ini di create. Setelah di create nanti di site baru keluar tanda tangan. Setelah keluar tanda tangan, maka akan keluar dokumen. Setelah dokumen keluar, kirim. Kirim ke server DJP pusat. Setelah itu nanti kita akan nerima bukti validasi dan bukti pajak untuk pembelian tanah dan bangunan. Itu ya caranya ya. Saya nggak bisa buat langsung tercetak karena kan ini asli, jadi nggak bisa kita buat simpan seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Itu contoh simulasi atau ya isi dari gambaran dari Kortek ya, Kortek itu yang atau satu lagi kita lihat buktinya ini. Coba kita ke bukti potong PPh pegawai selain pegawai tetap. Kita lihat. Oh ya, create bukti potong ya. Nah, ini masukin tadi namanya siapa, masanya apa ya, statusnya, nomor identitasnya lagi-lagi nick ya. Nick, lalu ini nitku berapa. Nanti otomatis nitkunya muncul kalau nick udah di klik ya. Lalu ini status PTKP tadi ya. Nih, coba masukin saya deh. Ceknya saya aja deh. Di bawah satu. Tuh, muncul nama saya ya. Saya K2. Nah, K2. Tanpa fasilitas. Nama objek adalah upah tidak tetap misalnya ya. Tuh, langsung kan 21 tidak final. Penghasilan bruto tidak tetapnya adalah 10 juta. Itu 100 juta ya, 10 juta. Oke. Mhm. Langsung tuh ya. Nih, tarif pernya udah langsung 10 juta dengan K2, PTKP K2 itu langsung 1,5% boleh dicek di tabel ya. Dan pajaknya 150.000. Jenis dokumennya diisi akte, bukti pembayaran atau apa. Kalau kita isi bukti pembayaran, nomor dokumen, isi aja tanggalnya hari ini, tanggal 11 hari ini, tanggal 12 ya. Itu, oke, langsung kita simpan. Bahkan kalau udah beres cuma satu orang atau semuanya udah diinput, langsung submit. Setelah submit, nanti tinggal diproses tanda tangan digital. Setelah itu beres, tinggal dibayar pajaknya yang 150.000 tadi dan pakai ID billing. ID billingnya tadi tinggal unduh ya. Setelah diunduh, bayar ke bank, udah selesai. Seperti itu ya, gambaran tentang Cortex-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Mudah-mudahan punya gambaran lah ya. Oke. Kita ujian ya kalau nggak salah, iya kan ujian ya besok ya. Nanti saya kasih soal. Besok saya pertimbangkan ya, apakah saya bahas dulu soalnya atau enggak. Biasanya sih enggak ya.
Tapi kadang maksudnya lihat soalnya dulu lah. Kalau soalnya tidak terlalu panjang ya, itu langsung saya kasih soal. Ya, tapi kalau soalnya saya lagi pertimbangkan nih soalnya ya. Kalau satu tapi panjang itu perlu dijelaskan. Tapi kalau banyak tapi pendek-pendek ya itu tinggal dikasih soal, tinggal dijawab. Nanti apa biasalah dalam soal ada petunjuk pengerjaannya. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan.